Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjelang akhir abad ke-20, surau telah menjadi pusat aktivitas pemuda Minangkabau. Tokoh bangsa dan ulama besar, Buya Hamka, Bung Hatta, dan Muhammad Nasir mengalami pendidikan di surau. Armi Lestari, juru pelihara surau Buya Hamka, menjelaskan tentang aktivitas pemuda Minangkabau di surau. Surau ini bukan untuk sholat saja, tapi belajar Al-Quran, belajar pertambahan kata, dan belajar bersilat. Di usia sekitar 14 tahun, Buya Hamka pernah mengaji di surau ini. Di surau ini, atau yang dikenal dengan Surau Nagari Lubuak Bawah, Hamka mengembangkan kemampuannya dalam berpidato. Hamka banyak berinteraksi dengan masyarakat dan adat istiadat Minangkabau. Demikian pula pada Bung Hatta. Desiwarti menuturkan, di usia 5 tahun, Bung Hatta telah tidur di surau. Kalau Bung Hatta itu, beliau sekolah rakyatnya kan di sini dulu, sama Belanda. Tapi walaupun dia sekolah rakyat sama Belanda, beliau itu umur 5 tahun udah tidur ke surau, mengaji di surau. Kalau tradisi orang Minang, anak laki-laki itu tidur di surau dan belajar di surau, mengaji di surau. Guru agama beliau adalah Syekh Haji M. Jamil Jambe. Jadi tempat dia mengaji itu Surau Inyak Jambe. Pendidikan di surau itu kan penting ya bagi menanamkan jiwa mandiri bagi anak-anak. Apa saja yang diajarkan di surau itu, Bu? Kalau diajarkan di surau, utama sekali beliau kan mengaji. Salat berjamaah. Beliau tuh salat berjamaahnya Pak, yang diikuti beliau itu adalah salat maghrib, isya, subuh. Udah tuh jam 6 beliau pulang ke rumah dan mandi, sarapan, berangkat sekolah. Sambil dia belajar mengaji dan salat berjemaah, tuh beliau belajar adat istiadat Minangkabau. Udah tuh iya, belajar dia adat istiadat Minangkabau, dan beliau belajar mengenai yang lainnya, mengenai misalnya contoh Pak, waktu itu kita kan dijajah oleh Belanda. Betul. Jadi beliau dikasihlah pengarahan oleh guru agama beliau adalah Syekh Jamil Jambe. Jamil Jambe, misalnya bahwa kita ini sedang dijajah oleh orang agama iya. dengan kita. Jadi supaya makin kuat ya keagamaan itu. Iya, jadi Pak Hatta itu Pak, dari kecil beliau itu udah ada ciri-cirinya, dia akan membebaskan kita dari penjajah dan tidak suka dijajah. Tokoh agama di Kabupaten Agam, Buya Nawazir dan Ustadz Nusron memberikan pandangannya tentang pentingnya pendidikan surau dalam membentuk kepribadian pemuda Minangkabau. Di surau itu yang ditanamkan pertama kali terkait dengan akidah. Akidah. Ya. Jadi di samping akidah, kemudian pelajaran-pelajaran agama dan juga keterampilan silat. Oh, iya, ekstrakurikuler lah ya. Sebab dengan adanya keterampilan silat itu, nanti kalau mereka berdakwah ada tantangan di jalan, mereka bisa melakukan bela diri. Jadi mereka itu di surau biasanya sejak umur berapa? Sudah umur 7 tahun ya, dianggap sudah mulai balik. Ya. Bagaimana sih sebagai anak Minang, misalnya orang Minang itu punya semangat terhadap cinta pada negerinya, ada nggak juga ditularkan di surau itu? Jadi di surau itu untuk bisa dia berlatih berbicara di depan umum, itu ada sembah menyembah namanya. Jadi sebagai rundingan sebelum makan misalnya, itu dilatih. Pasambahan istilahnya. Pasambahan ya. Jadi dengan adanya dia punya keterampilan itu, di tengah masyarakat dia diminta untuk menyampaikan pokok pikiran
insya Allah mampu. Gitu ya. Karena dia sudah terlatih di surau. Iya. Buya Nawazir, kita kan mengenal tokoh-tokoh seperti Hamka, Hatta, Nasir, dan lain sebagainya. Yang dalam sejarah itu mereka itu memang kecil-kecilnya di surau ya. Iya, di surau. Nah, jadi apa itu progresivitas pemikiran yang progresif semacam itu sebetulnya penanamannya melalui apa sebetulnya? Jadi di surau itu kan ada semacam tahapan gitu. Setelah mantap tentang akidah, akhlak, pelajaran-pelajaran agama, barulah nanti belajar berunding sama menyembah tadi itu. Nah, kemudian berlanjut juga barulah masalah sosial dan politik. Menurut Ustadz Nashron, surau telah berhasil membentuk dan melahirkan tokoh besar seperti Muhammad Natsir dan Bung Hatta. Kita lihat seperti Nasir misalnya, ada yang berbeda mungkin pada Nasir. Beliau dikenal sebagai orang waktu menjadi Menteri Penerangan, waktu jadi Perdana Menteri, dengan kesederhanaannya. Bahkan waktu beliau sebagai Ketua Dewan Dakwah, bagaimana beliau memimpin lembaga sebesar itu, dana yang begitu besar, tapi sampai akhir hayatnya beliau tidak punya rumah, tidak punya ini gitu. Ini tidak lepas dari pendidikan yang ditanamkan kepada beliau. Dan saya kira pendidikan yang sangat penting itu nilai-nilai yang ditanamkan, bahwa seorang laki-laki Minang itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia baru dikatakan menjadi orang ketika dia sudah mulai berperan memikirkan komunitasnya, bangsanya. Nah, ini yang lebih ini gitu. Kenapa dia dari rumah lagi? Dia dari rumah lagi. Dia sudah berinteraksi dengan persoalan kemasyarakatan. Ini perbedaan antara surau dengan pesantren sekarang. Tantangan sekarang itu kan di negara kita itu kan korupsi kan begitu merajalela. Padahal kalau kita membaca sejarah seperti Bung Hatta itu kepingin beli sepatu Belly saja, wakil presiden pun nggak terbeli. Uang sisa 25.000 setelah menjadi wakil presiden dikembalikan ke negara. Segitunya itu yang membuat kita merinding. Ini pendidikan yang macam ini nih, gimana lagi kita merindukan? Pendidikan surau itu. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, hidup pada filosofi sebenarnya. Jadi penekanan pendidikan pada falsafah hidup. Falsafah hidup itu yang pertama yang diinikan, yang kemudian didukung dengan adanya silat misalnya, itu sportivitas dan juga untuk semangat belah negara lah itunya. Ini kan belah diri. Pak Nasir itu punya prinsip, jangan berebut hidup, tapi berebut memberi hidup. Jangan berebut hidup, tapi berebut memberi hidup. Memberi hidup. Jadi yang hidup itu bagi beliau, kalau kita bisa memberi, bukan kita mengambil. Dan ini yang menjadi tantangan bagi Sumatera Barat. Apakah Sumatera Barat paham betul dengan substansi surau dan kemudian bisa menghadirkannya kembali? Manfaat belajar di surau amat dirasakan oleh Misnal Munir. Misnal Munir yang pernah mengalami langsung pendidikan surau menuturkan bahwa surau banyak memberikan pelajaran hidup dan membentuk kemandirian. Yang pertama saya kira belajar mandiri ya. Jadi kita bisa bayangkan pada umur 7 tahun anak-anak itu sudah diajar untuk mandiri, yang ngurus dirinya sendiri lah, selama makan dari pagi, bangun sholat subuh, habis itu mandi, kemudian pergi ke sekolah. Kemudian yang lain adalah itu ada generasi dalam hal wacana ya. Jadi kalau belajar adat, belajar apa itu ada mereka yang sudah berumur belasan tahun, 17-an, 20-an yang belum menikah, itu kan tidur surau tetap. Nah mereka biasanya juga mendapat pelajaran dari senior mereka yang dulu. Nah mereka yang ngajar ke kita tentang adat, kadang-kadang ada cerita-cerita yang pengalaman kehidupan dan macam-macam. Mereka seperti itu memberi pengalaman hidup yang luar biasa itu. Ya kalau harapan sih ya kita harus meningkatkan kembali sih apa sih kegunaan surau pada zaman dahulu dan sekarang, bukan hanya sebatas hanya pendidikan,
tapi di surau banyak terdapat nilai-nilai yang belum pernah kita ketahui, yang belum pernah kita pelajari. Berharap sih kalau pemuda zaman sekarang yang kurang kenal surau atau yang kurang bisa ngaji, itu kita kembalikan kepada bagaimana seorang pemimpin atau penghulunya mengayomi pemuda-pemudinya supaya bisa meramikan surau kembali, dan peran pemerintahannya untuk mengajak atau mensosialisasikan apa yang sudah dipelajari dahulu di surau itu. Kami mendendakannya, ay, nanan madu.